Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Pratama. Video kali ini merupakan video yang spesial karena ini merupakan hari terakhir saya bersama dengan si putih Innova ini. Jadi kurang lebih pemakaian selama 3 tahun ini saya akan ceritakan gimana suka dukanya, apa aja kelebihan dan kekurangannya, apakah mobil ini layak untuk dimiliki, dan orang seperti apa sih yang cocok menggunakan Toyota All New Kijang Innova. Simak selengkapnya di video berikut ini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas hal-hal pentingnya aja. Karena untuk video lengkapnya, untuk reviewnya, saya cantumkan saja linknya di deskripsi di bawah. Udah pernah saya bikin videonya soalnya. Jadi, yang pertama untuk masalah desain secara keseluruhan dulu ya. Awalnya tuh aneh gitu, kerasanya Innova ini kayaknya nggak akan laku deh, desainnya terlalu aneh gitu dibanding yang sebelumnya. Tapi ternyata mata kita lama-kelamaan bisa nerima desain yang bagus ini sebenarnya. Cukup bagus lah ya, nggak bagus-bagus banget, tapi nggak jelek-jelek amat. Dan perubahan dimensi ini bikin Innova jadi lebih gagah, jadi lebih punya profile, ada pride-nya tersendiri gitu. Jadi nggak begitu kalah lah sama Fortuner gitu. Karena ini merupakan tipe G, tipe terendah gitu ya. Kan ada tipe G, tipe V, tipe Q, dan juga ada Venturer setelah Q discontinue kan. Nah tipe G ini lampunya dia masih halogen, sayang banget. Bahkan sampai sekarang tahun 2022 bulan September, itu tipe G dengan harga mulai 370 jutaan itu tuh masih kayak gini, lampunya masih halogen. Ayolah Toyota gitu kan, ini tuh minus yang harus segera diperbaiki gitu. Bahkan untuk dari mobil Toyota sendiri, Toyota Calya berkisar 150 jutaan ke atas, itu yang tipe E standar terendah itu lampunya udah LED. Terus selanjutnya untuk bentuk grillnya yang ini menurut saya terlalu besar. Untuk yang facelift itu yang bentuknya seperti ini, dia tuh lebih manis, lebih pantas aja. Nah sekarang kalau kita lihat ke bagian samping, karena dia bodinya besar tapi nggak terlalu banyak lekukan, kita harus pakai variasi-variasi sih, kayak chrome-chromean di handle pintu, terus ada side body moldingnya juga, ada penutup tangki bensin. Menurut saya itu harus di Innova, karena kalau misalkan nggak ada variasi sama sekali, itu kerasanya polos banget. Sekarang untuk di bagian belakangnya sendiri, sayang banget untuk harga mobil segini juga lampunya masih belum LED. Makanya kalau misalkan kita lihat di jalan-jalanan itu ya banyak Innova Reborn yang dia tuh pakai lampu variasi gitu kan, yang memanjang horizontal gitu. Dan itu cakep sih. Oke, sekarang kita bahas untuk sektor mesinnya. Ini merupakan varian bensin, jadi mesinnya 2000 cc berkode 1 TRFE yang sudah digunakan sejak Innova pertama kali dikeluarkan tahun 2006 kalau nggak salah. Dia tuh cuma ditambahkan teknologi dual VVT-i ya. Terus tenaga yang dihasilkan gimana? Jujur aja saya agak sedikit kecewa karena ya nggak ada perubahan signifikan gitu. Sebetulnya dia nafasnya lebih panjang dibandingkan Innova sebelumnya. Cuma ini tuh karena bodinya semakin besar, dimensinya semakin besar, tenaganya ya gitu-gitu aja gitu. Jadi mirip-mirip lah. Kalau emang kalian lebih suka tenaga yang besar, tentu varian diesel lebih menggoda untuk dipinang gitu kan. Oke, ada satu hal menarik dan unik yang hanya dimiliki oleh sebuah Innova. Jadi Innova ini punya persepsi di masyarakat itu sebagai mobil yang bisa berkamuflase ke siapa aja. Kalau misalkan kita kenal gitu ya istilah don't judge book by its cover. Kalau misalkan Innova, don't judge people by Innova. Karena Innova ini bisa berkamuflase, bisa dimiliki oleh semua kalangan. Mungkin secara singkat kita bagi ke beberapa kategori ya. Yang pertama, orang yang punya Innova ini merupakan orang yang memaksakan diri beli Innova. Budgetnya terbatas untuk di mobil segmen bawahnya, tapi memaksakan gitu, berusaha gitu. Berusaha menggapai Innova. Yang kedua, dia tuh ada orang yang memang mampu segitu beli Innova gitu. Emang budgetnya di angka segitu, di angka Innova. Kalau sekarang mungkin 300 sampai 500 juta gitu ya. Yang ketiga, ada yang orang yang udah kaya banget. Coba kalian lihat, orang yang paling kaya di perumahan kalian, di sekitar kalian, yang di garasi mobilnya ada berbagai macam mobil, itu biasanya ada sebuah all new Toyota Kijang Innova. Kenapa? Ya karena dia merupakan mobil yang nyaman. Mobil yang nyaman bisa dibawa kemana aja, tangguh gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang itu dia masuk ke kategori yang mana. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian interiornya ya. Jadi interior all new Kijang Innova ini dibandingkan generasi sebelumnya jelas lebih mewah. Kayak mengalir gitu, kayak dinamis banget gitu kan bentuknya. Terus juga di sini head unitnya sudah touchscreen meskipun tipe G ini masih 7 inci aja.
Di bagian depan juga joknya suportif banget. Ini di sebelah kanan ada bahan fabriknya di sini, cukup nyaman untuk sandaran tangan gitu kan kalau lagi nyetir. Terus untuk di baris keduanya sendiri, joknya lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, tentu aja lebih nyaman gitu kan. Udah dilengkapi sama AC yang sampai ke baris ketiga. Itu ciri khas sih dari generasi sebelumnya juga udah ada. Dan jangan ditanya untuk kualitas AC-nya itu dingin banget. Bahkan saya pernah punya problem, jadi awal-awal beli Innova ini, ketika hujan, itu tuh ada ngembun di area depan, di area defogger depannya gitu kan. Karena awalnya orang tua saya tuh nggak mau AC itu si suhunya dikurangi, katanya kalau misalkan terlalu rendah itu bakal ngerusak AC-nya. Defogger kaca depan ya, defroster gitu ya. Sebenarnya fungsinya itu untuk menghangatkan, jadi nggak akan ada embun, tapi ini justru malah berembun. Saking dinginnya udara di dalam Innova ini. Makanya sebenarnya nggak harus full juga suhunya ya kalau menurut saya. Jadi nggak akan mengganggu pandangan ke depan. Untuk kapasitas bagasi tentunya untuk bagasi Innova cukup luas ya. Dan ruang duduknya juga Innova tuh emang dia dimensinya lebar, jadi nyaman untuk duduk bertiga di baris tengah. Bahkan di baris ketiga pun masih sangat layak untuk 3 orang dewasa. Karena dia sudah dilengkapi dengan headrest 8 penumpang. Jadi emang ini bukan 7-seater, lebih tepatnya untuk 8-seater ya. Terus kalau untuk fitur-fitur Innova ini jujur aja bagi saya untuk mobil harga segini, Innova itu termasuk yang pelit fitur. Apalagi ini tipe terendah. Spionnya masih belum retract, belum ada hill start assist. Untuk rem sih masih ada ABS, EBD dan juga brake assist ya. Airbagnya, sisi pengamanannya dia ada 3, ada di bagian depan setir, di bagian depan penumpang depan, dan juga di bagian lutut. Nah untuk fitur lainnya dia setirnya udah tilt dan teleskopik. Untuk jok drivernya dia juga udah ada head adjuster. Jadi untuk adjustment atau penyesuaian posisi duduk udah cukup enak. Untuk Innova ini selama pemakaian saya menggunakan BBM RON 90 atau Pertalite itu kurang lebih 110 sampai 111. Itu BBM rata-rata ya, rute campuran. Jadi untuk konsumsi BBM ini termasuk yang agak boros kalau kita bandingkan dengan LMPV gitu kan, LSUV. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan mesin sejenisnya 2000 cc gitu kan, mesin bensin, ini ya konsumsi BBM yang cukup sih, nggak boros-boros amat, nggak irit-irit amat. Cuma ya tentunya di era kenaikan BBM kayak gini, tetap sih pilihan bijak kalau misalkan mau irit BBM ya beli yang varian dieselnya. Tapi diesel juga udah mahal ya sekarang. Cuma biosolar sih yang murah gitu kan. Rasa berkendaranya kayak gimana? Kalau misalkan orang yang biasa bawa Innova sebelumnya upgrade ke Innova ini, itu tentu ada perbedaan. Ya rasanya bodinya besar banget. Ke ujung depan kiri sana tuh nggak kelihatan apa-apa. Yang enaknya dari Innova ini, dia tuh spionnya besar. Jadi spion yang besar ini bikin saya nyaman sih. Lihat ke belakang tuh lebih jelas aja. Makanya saya kadang kalau misalkan harus bawa mobil yang lebih kecil, yang spionnya kecil gitu ya, kayak agak grogi gitu. Karena kebiasaan dari Toyota Kijang, LGX dulu, dan juga Innova ini yang spionnya besar-besar gitu, lebar gitu ya. Kalau misalkan suspensi mobil ini tuh, dia tuh gimana ya, ini tuh lebih empuk dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi bagi saya waktu itu ketika biasa bawa LGX, bawa ke mobil ini, keluarga itu awal-awal sempat kayak mabok gitu ya. Agak limbung itu sebenarnya apa ya, cukup adaptasi aja ketika kita udah biasa pakai suatu mobil, meskipun dia agak limbung tapi kita fine-fine aja sih pada akhirnya. Bandingan suspensinya enak sih, jujur enak banget. Di tol ada daerah Gede Bage gitu kan, ada naik turun gitu, itu enak banget sih. Terus setirnya ini berat sih dibandingkan mobil-mobil lain ya. Ini mungkin masih belum electric power steering. Nah yang mau saya bahas lagi itu adalah tentang Eco Mode sama Power Mode. Jadi Innova ini sudah dilengkapi dengan Eco Mode, Power Mode. Jadi Eco untuk irit-iritan, Power Mode tentunya untuk akselerasi yang lebih. Sejauh yang saya pakai, selama ini saya lebih sering menggunakan Power Mode karena ketika kita noel gas aja sedikit gitu, kerasa tarikannya gitu. Jadi meskipun mobil yang bensin ini tenaganya agak kurang, tapi ketika kita pakai atau kita aktifin Power Mode, itu kerasa tarikannya mantep. Gimana dengan konsumsi BBM-nya? Nah, sebenarnya untuk yang varian manual ini, jadi si Power Mode atau Eco Mode ini kasih informasi ke throttle body supaya bukaan gasnya lebih besar gitu. Jadi akselerasinya lebih mudah. Otomatis gasnya itu jadi lebih hampang. Ini bikin kaki kita mengurangi rasa pegalnya gitu ya. Kalau misalkan di gas nih ya, RPM-nya itu kan naik set, kita tetap bisa ngatur sesuai keinginan kita.
selama kaki kita itu nyakola, bahasa Sundanya, sekolah itu jadi nggak asal bejek gitu ya, tetap halus bawahnya. Meskipun pakai power mode, maka konsumsi BBM itu masih beda tipis-tipis. Kalau misalkan saya pergi ke Ciamis dari Cikampek gitu kan, kalau misalkan kita pakai power mode, itu saya biasanya konsumsi BBM-nya berkisar antara 10,5, 10,6 gitu ya, 10,7. Dan kalau misalkan saya tidak aktifkan power mode, artinya normal mode, itu konsumsi BBM-nya berkisar antara 10,8 sampai 11 km per liter. Jadi selisihnya beda dikit gitu ya. Dengan kenyamanan akselerasi yang ditawarkan, menurut saya power mode tetap opsi yang sangat menarik di tengah tenaga yang kurang begitu besar di Innova bensin ini. Nah terus kalau misalkan di varian Matic-nya, dia tuh juga perpindahan giginya di RPM yang lebih tinggi. Otomatis konsumsi BBM-nya jadi agak lebih boros, kerasa di Matic tentunya ya. Oke, sebelum videonya kita lanjut, buat kalian yang udah pernah meminang Innova, gimana nih pengalaman kalian? Boleh sharing di kolom komentar ya. Nah terus gimana sih untuk biaya servis selama 3 tahun ini gitu ya. Kita beli mobil ini itu kan 2019 bulan April. Sedangkan mobil ini tuh bulan Desember tahun 2016. Nah di rentang waktu 3 tahun itu kan ada masa garansi ya. Waktu itu ada yang dirasa nggak enak. Akhirnya dengan negosiasi ke pihak Auto 2000, akhirnya berhasil tuh diganti satu set untuk kuplingnya, sampai mataharinya, sampai master kuplingnya dan sebagainya satu set di sini. Itu kelebihannya kalau kita beli mobil yang masih bergaransi pabrikan gitu kan. Lalu apalagi sih servis yang saya lakukan? Servis yang saya lakukan sebenarnya rutin untuk oli aja sih. Jadi saya tuh bukan orang yang sering ke bengkel resmi ya. Kita bicara secara umum bahwa bengkel resmi itu pasti menawarkan performa terbaik gitu. Jadi otomatis biaya yang dikeluarkan itu ya lebih mahal dibandingkan servis-servis biasa. Nah, saya ini lebih memilih bengkel-bengkel biasa. Jadi secara rutin ganti oli aja gitu kan. Oli mesin, filter oli, dan sisanya nggak ada penggantian apa-apa gitu. Di sini saya sudah menggunakan mobil ini selama 40.000 km ya. Awalnya kilometernya 40 ribuan, sekarang 80 ribu. Nah terus kemarin juga ada servis di bagian belakang. Dia tuh untuk suspensinya agak keras ya, agak duk. Wah ini ada yang nggak beres nih. Kita cek ke bengkel khusus untuk suspensi, diperbaiki, set. Habis kurang lebih 1-2 jutaan. Tukang servisnya juga bilang ketika kita masih punya sebuah mobil yang suspensinya masih ori dan lain sebagainya, itu kalau bisa nggak langsung diganti, bawaan pabrikan tuh kuat gitu. Jadi kalau ada nggak enak dikit bisa diservis dan ternyata masih nyaman. Yang disuka dari Innova ini itu raungan mesinnya. Mesin bensin Innova ini banyak fansnya juga ya, jadi kayak suaranya tuh ciri khas banget gitu. Oke, jadi kesimpulannya Innova ini buat orang seperti apa sih? Yang pertama biasanya dia orang yang family oriented, karena ini tuh bisa mengakomodasi keluarga besar gitu ya dengan sangat baik gitu. Terus yang kedua dia juga nggak mikirin masalah BBM, karena untuk varian bensin ini cukup boros juga jika dibandingkan trim-trim bawahnya, cuma memang sebanding dengan kenyamanan. Terus dia juga yang mengincar durability mobil ini udah nggak perlu diragukan lagi, apalagi mesin bensinnya udah teruji sejak tahun 2006 gitu, terkenal tangguh. Kaki-kakinya juga oke, AC-nya dingin. Cuma memang buat orang-orang zaman sekarang yang mereka tuh lebih milih fitur, kecanggihan teknologi dalam sebuah mobil, Innova ini nggak menarik sama sekali. Spion belum retract, terus juga nggak ada fitur-fitur yang gimana gitu. Ini tuh bener-bener buat orang yang nggak peduli fitur, dia yang peduli kenyamanan Innova, reputasi Innova, harga jual kembali Innova. Jadi puas make, puas ngejual. Saya ini kan beli kondisi mobil ini bekas gitu ya. Jadi mobil bekas ini tuh turun harganya nggak signifikan. Apalagi ditambah gitu kan, kemarin tuh ada kenaikan harga mobil baru, mobil bekas, mobil ini juga ikut naik gitu. Jadi selisih harga beli saya dengan harga jual tipis. Jadi mantep lah beli mobil bekas. Kadang orang tuh lebih milih beli mobil yang segmennya lebih atas, kastanya lebih atas, bekas dibandingkan segmen bawah yang baru. Beberapa orang milih seperti itu gitu. Termasuk Innova ini. Dengan budget Innova ini kita cuma kebeli Avanza yang zaman sekarang gitu. Nah beli bekas Innova juga ini nggak perlu khawatir karena durability-nya itu tadi. Jadi beli bekas tuh nggak masalah gitu, nggak akan banyak PR asli gitu. Jadi aman-aman aja. Termasuk mobil yang
nggak perlu khawatir kalau misalkan kita beli bekas. Oke, jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jadi mungkin saya mau bilang terima kasih khususnya buat Innova ini sudah menemani keluarga saya selama 3 tahun. Salam buat pengguna baru kamu nanti Innova. Semoga pemilik kamu yang baru itu ngerawat kamu lebih baik dibandingkan saya. Jaga kesehatan selalu. Oke. Buat kalian juga semuanya, jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.